Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan coba membahas bocoran soal untuk P3K tenaga teknis. Di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Baiklah, kita langsung saja mulai. Di sini saya sudah memberikan soal, kemudian jawaban serta penjelasannya. Ya, kemudian nanti kalian atau teman-teman bisa mempelajarinya dengan lebih lanjut. Baik, kita mulai saja dari soal pertama. Nomor satu ini, apa yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Jadi manajemennya yang ditanya. Manajemen perkantoran, di sini langsung ke jawabannya adalah tentang perencanaan dan pengorganisasian tugas administratif. Jadi kalau manajemen itu berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian. Bukan pengelolaannya saja, bukan pengaturan dokumen, bukan pembuatan laporan, bukan penanganan keluhan. Jadi sesuai penjelasan di sini, manajemen perkantoran mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai tugas administratif untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Maka jawaban di sini sesuai penjelasan yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat, B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, C. Menyusun anggaran tahunan, D. Menganalisis hasil kerja, E. Mengatur inventaris kantor. Jadi yang pertama yang dilakukan yang jelas yaitu mengidentifikasi dulu sebelum istilahnya dalam perencanaan administrasi kita harus mengidentifikasi dulu apa yang akan kita lakukan. Yang jawabannya adalah yang B ya. Dari penjelasannya, langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, berarti kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan sumber dayanya. Baik, kita lanjut ke soal ketiga. Pengawasan dalam manajemen perkantoran bertujuan untuk, jadi pengawasan itu bertujuan untuk apa? Yang A. Meningkatkan profitabilitas perusahaan, B. Memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi, C. Mengurangi biaya operasional, D. Mempercepat proses pengadaan barang, E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi pengawasan itu nanti bertujuan untuk yang B ya, memastikan standar kualitas pekerjaan terpenuhi. Jadi yang bertujuan itu untuk memastikan standar kualitas pekerjaan. Jadi jawabannya yang B. Dari penjelasannya, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, ini nanti kalian bisa akan pelajari. Di sini saya sudah memberikan jawaban serta penjelasannya. Jadi bisa dibaca berulang-ulang untuk lebih memahami. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Untuk meningkatkan efisiensi kerja di kantor, salah satu tindakan yang dapat diambil adalah A. Menambah jumlah karyawan, B. Mengurangi waktu istirahat, C. Mengimplementasikan teknologi baru, D. Mengubah struktur organisasi, E. Mengurangi anggaran operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Mengimplementasikan teknologi baru. Jadi kalian harus paham dulu apa permintaan dari soal. Ini adalah permintaannya untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kalau untuk meningkatkan efisiensi itu butuh implementasi. Ingat ya, meningkatkan efisiensi itu ada kata kunci mengimplementasi atau implementasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Sesuai penjelasan di sini, teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dengan mengotomatisasi proses dan mempercepat pekerjaan. Jadi ada implementasinya di sini atau meningkatkan. Oke, kita lanjut ke jadi jawabannya ini adalah yang C ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal kelima. Apa yang merupakan elemen penting dalam manajemen arsip perkantoran? Nah, di sini pertanyaan kata kuncinya adalah elemen penting.
dalam manajemen arsip perkantoran. Yang A, pengelolaan kas kecil, B, pengaturan jadwal rapat, C, sistem pengarsipan yang terstruktur, D, pengelolaan pengadaan barang, E, penanganan keluhan pelanggan. Jadi kata kuncinya kan elemen penting dalam arsip perkantoran. Di sini tentang arsip, maka di sini yang berkaitan tentang arsip yang C. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C, sesuai jawaban yang sudah saya berikan. Sistem pengarsipan yang terstruktur. Nah, ini apalagi ada kata terstruktur, berarti jawaban yang paling tepat itu C. Di sini sudah ada penjelasannya. Sistem pengarsipan yang terstruktur adalah elemen penting dalam manajemen arsip untuk memastikan dokumen mudah ditemukan dan aman. Oke, lanjut ke soal ke-6. Soal ke-6. Dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan A, kesukaan pribadi, ketersediaan waktu karyawan, yang C, kualifikasi dan kemampuan masing-masing karyawan, D, jumlah gaji yang diterima, E, lokasi geografis karyawan. Jadi dalam pengorganisasian kantor, penugasan tugas harus dilakukan berdasarkan. Jadi supaya tugas itu merasa aman, nyaman, dan kita cintai suatu pekerjaan, maka tugas itu harus sesuai dengan kemampuan, ya, kualifikasi dan kemampuan. Jangan sampai beda kemampuan, beda pengorganisasiannya. Jadi harus sesuai. Ya, ini yang C jawabannya. Dan sudah dijelaskan di sini, tugas harus ditugaskan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan karyawan. Oke. Kita lanjut ke soal ke-7. Salah satu metode pengendalian untuk memastikan proyek administrasi berjalan sesuai rencana. Ini ada metode pengendalian. Ya. Yang A itu menyusun anggaran biaya. Yang B, mengadakan rapat evaluasi berkala, mengurangi jam kerja karyawan untuk yang C. Yang D, menambah fasilitas kantor. E, menyederhanakan prosedur pengadaan. Jadi yang paling tepat untuk metode pengendalian itu adalah kita mengadakan rapat evaluasi berkala. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilanjutkan. Jadi mengevaluasi secara berkala. Jadi jawabannya adalah yang B, ya. Di sini kita sudah jelaskan, rapat evaluasi berkala membantu dalam mengawasi kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kalau menyusun anggaran biaya mungkin kurang pas, mengurangi jam kerja karyawan, ini apalagi mengurangi salah. Menambah fasilitas kantor, ini tidak menjamin bahwa menambah fasilitas itu akan dapat mengendalikan proyek administrasi di kantor. Yang E, menyederhanakan prosedur, apalagi ini kurang pas. Maka jawaban yang paling pas itu adalah yang B. Oke, kita lanjut soal ke-8. Untuk menilai efektivitas kerja, manajer perkantoran perlu, ya, untuk menilai efektivitas kerja. Jadi ada efektivitas kerja. Yang A, menghitung jumlah dan jam lembur, ya, ini salah, ya. B, menganalisis hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Oke, ini bagus. Maka jawaban yang pas adalah yang B. Yang C, mengurangi biaya pelatihan, salah. Meningkatkan anggaran pemasaran juga salah, ya. Jadi ini tidak sesuai nanti. Yang E, mengubah struktur organisasi. Nah, apalagi mengubah struktur ini jadi bisa amburadul nanti. Maka yang pas itu kita analisis hasil kerja sesuai tujuannya. Maka jawaban yang pas adalah yang B. Di sini juga sudah dijelaskan, menilai efektivitas kerja melibatkan membandingkan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada yang membandingkan. Setelah melakukan suatu pekerjaan itu kita analisis. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Soal ke-9. Apa manfaat utama dari pengelolaan inventaris kantor yang efektif? Nah, manfaat utama nih dari pengelolaan yang efektif. Yang A, mengurangi beban kerja karyawan, tidak mungkin. Yang B, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, ya betul. Meningkatkan kepuasan pelanggan, juga kurang pas.
D. Mengurangi biaya pelatihan, ini kurang juga. E. Mempercepat proses penggajian, juga tidak ya, karena penggajian itu sudah terstruktur atau sudah ada waktu yang sudah disesuaikan. Jadi jawaban yang pas adalah menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Jadi harus benar-benar dirancang, benar-benar dikelola. Sesuai penjelasannya di sini, pengelolaan inventaris yang efektif memastikan bahwa persediaan selalu memadai tanpa ada kekurangan atau kelebihan yang dapat mempengaruhi operasional. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Yang nomor 10. Untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah, jadi ini ada kata kunci di sini untuk melakukan pengendalian kualitas dalam pekerjaan administrasi, maka langkah yang dilakukan adalah A. Membuat laporan akhir, tak mungkin. B. Menetapkan standar kualitas. Oke, ini bagus ya, berarti jawabannya ada yang B. Kita harus menentukan dulu atau menetapkan standar kualitas. Yang C. Melakukan pelatihan karyawan. Nah, ini kayaknya memperlambat, memperpanjang waktu. D. Mengatur ulang jadwal kerja, apalagi mengatur ulang, salah. E. Menyusun anggaran baru. Tidak mungkin kita anggaran baru. Sedangkan di sini kita akan melakukan pengendalian. Berarti yang harus kita lakukan adalah menetapkan standar kualitas, yang B. Di sini penjelasannya sudah ada, teman-teman tinggal baca ya, untuk memperluas dan untuk lebih memahami lagi. Soal ke-11. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? Oke, di sini sudah dijelaskan, administrasi umum adalah mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Maka jawaban di sini yang tepat adalah yang C ya, pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor sesuai dengan penjelasannya. Kalau pengelolaan keuangan di sini bukan ya, karena di sini yang pas yang di penjelasannya pengelolaan berbagai aktivitas. Kalau di sini tentang keuangan saja. Pengelolaan dokumen, tentang dokumen saja ini. Sedangkan pengelolaan itu mencakup ya berbagai aktivitas di kantor, bukan hanya satu saja. Pengorganisasian ya, ini jawaban yang benar. Yang D. Pembuatan laporan ya, salah. Pengelolaan sumber daya manusia, salah. Jadi jawabannya pas yang C sesuai penjelasan. Nomor 12. Oke, kita lanjut ya. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? Jadi sini kalau kita baca di penjelasan, surat balasan digunakan surat balasan digunakan untuk mengonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai kebutuhan. Maka jawaban yang pas di sini adalah yang C, ya, surat balasan. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi adalah surat balasan, bukan nota dinas, bukan laporan, bukan memo atau faktur. Jadi jawaban yang pas adalah surat balasan. Oke, kita lanjut ke soal ke-13. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? Kalau dari penjelasan, sistem pengarsipan bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen disiapkan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengembalian dokumen ketika diperlukan. Maka sesuai pilihan di sini, jawaban yang benar adalah yang B ya, menyiapkan dokumen secara aman dan teratur. Ini secara aman dan teratur. Jawaban yang pas adalah yang B. Soal ke-14. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen itu kalau dari penjelasan melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan seperti pengelolaan data karyawan. Jadi manakah yang berikut termasuk sistem informasi manajemen? Penyusunan anggaran tahunan tidak ada di sini.
Pengelolaan data karyawan, pengelolaan data informasi yang mendukung, nah salah. Penjadwalan rapat, tidak ada. Pengelolaan dokumen fisik, salah. Pengelolaan pembelian, oke. Jadi yang benar tadi yang B ya, pengelolaan data karyawan ini. Sudah saya garis bawahi tadi. Maka jawabannya adalah yang B, pengelolaan data karyawan. Soal ke-15. Ini soal terakhir untuk pembahasan kali ini. 15. Dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antara staf? Oke, kalau kita baca dari penjelasan, memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pengumuman atau instruksi kepada staf. Jadi memo ya, jawabannya di sini memo. Maka pilihannya langsung di sini adalah yang B. Ingat, dokumen apa yang bisa berfungsi untuk informasi internal staf itu adalah memo. Oke. Cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya nanti pada video berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari dan dibaca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.